Jadi di video ini gue mau cerita sedikit ya tentang pengalaman gue. Jadi waktu itu pas gue masih SMA kelas 1, pas lagi baru banget masuk gitu ya, dan ini pelajaran bahasa Inggris pertama. Waktu itu langsung disuruh bikin presentasi ya pakai bahasa Inggris, ya temanya tuh cita-cita, ya kalau misalnya udah gede ya. Dan gue waktu itu ya dengan pede ya, gue waktu itu bilang gue pengen punya 1 billion dollar ya. Gue pengen punya 1 miliar US dollar, yaitu sekitar kalau sekarang 17 triliun ya. Waktu itu masih 15 triliunan. Itu langsung ya, satu kelas itu ketawain gua ya, bahkan guru gua juga ketawain gua. Tapi di situ gua belum beres ya, gua ngomong lagi, gua juga pengen ya sebelum gua usia 20 tahun, gua udah nyentuh 1 miliar pertama gua. Terus ya gitu guru gua, guru Inggris gua ya, itu langsung motong pembicaraan gua lagi presentasi nih, gua lagi ngomong, langsung dipotong, ya. Dia langsung nanya, "Emang lu mau kerja apa?" gitu, "Emang kamu mau kerja apa biar bisa dapat 1 miliar sebelum umur 20 tahun?" Dan alhasil ya, sekarang udah gua buktiin. Ya gue sebenarnya nggak usah buktiin juga sih, cuman ya ternyata ya bagus lah ya, gue bersyukur ya kejadian ya salah satu mimpi gue tercapai, yaitu mencapai 1 miliar sebelum di bawah 20 tahun. Ya bahkan bukan 1 miliar ya, nolnya ya tambahin satu gitu ya harusnya. Oke, jadi dari cerita tadi ya, ini langsung nyambung ke inti videonya, gue bakal bahas kekuatan dari mimpi. Jadi kalian harusnya udah banyak yang tahu ya background story gue seperti apa, ya gue nggak lahir dari orang tua yang kaya. Awalnya bapak gua itu jualan baju gitu, ya cukuplah untuk kehidupan sehari-hari, ya walaupun nggak bisa mewah-mewah juga. Sampai Covid datang dan akhirnya bapak gua bangkrut, ya yang tadinya dagang baju terus bangkrut, akhirnya coba switching ke dagang tanaman hias ya, atau jadi petani tanaman hias dengan utang miliaran, ya. Jadi bapak gua setelah bangkrut di Covid ini punya utang miliaran gitu ke berbagai pabrik juga gitu. Kalian tahu lah di saat Covid pun ya banyak pabrik tekstil yang sampai tutup ya, itu berdampak sampai baju juga gitu. Papa gua bukan kayak punya pabrik tekstil besar, enggak, ya cuman jualan bajunya gitu. Ya cuma kan ngambil dari pabriknya gitu loh, ngambil bahan-bahannya semua segala macam. Jadi itu kedampak semua. Ya sampai akhirnya ya punya utang miliaran pada saat itu. Dan akhirnya ya ibu gua mau gak mau harus bantuin keluarga gua juga gitu. Yang tadinya ibu gua itu adalah ibu rumah tangga, akhirnya dia jadi terjun juga ya ke pasar ya, menjadi pedagang daging di pasar. Ya itu setiap subuh ya, sekalian anterin gue sekolah naik motor, ya udah gitu dia jualan di pasar ya pagi-pagi, terus ya gitu dia juga harus jemput gue lagi dan gitu terus setiap hari ya. Sampai akhirnya gue merenung ya selama beberapa hari setelah itu, dan gue keinget